Gue pakai ininya Gofar sama Pikipix. Adatnya kalau lu nato itu dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kan banyak tuh sekarang bocah-bocah kayak yang bocah-bocah cewek, cowok, bocah-bocah bartumte ya kan. Tapi lu nyaman tiap mungkin setahun 2 kali, 3 kali muntah darah gitu, lu nyaman? Kok anjing Naskim nih? Enggak lah, kalau itu mah beda nih ceritanya. Halo, balik lagi bersama kita bertiga di PPI Pura-Pura Influencer. Yoi. Hari ini kita mau ngobrol bareng nih. Saik. Kita kedatangan tamu yang gak terlalu diharapin sebenarnya. Ya. Kurang ajar. Kurang ajar. Ya, teman-teman PPI, nama gue Raymond. Raymond ini seorang apa? Lu sekarang kuliah di mana deh? Gua kuliah di salah satu institusi pariwisata di Jakarta. Jurusan? Pariwisata perhotelan gue. Oh, perhotelan. Perhotelan. Yang Tapi enggak, maksudnya jadi gue fokusnya lebih ke food and beverage-nya. Nah, lu bisa masuk ke pariwisata tuh karena gimana, Man? Coba gue pengen tahu. Masuk ke kampus pariwisata apa gua lu bisa kuliah di pariwisata. Kenapa lu ngambil jurusan itu? Oh, itu long story banget anjing. Mau di Cerita apa kan nih? lu di sini untuk cerita. Jadi gua pas lulus SMA itu gap year. Tahu gap year kan lo? Iya, Jadi gua setahun. Enggak semua orang. Jadi gap year itu 1 tahun dulu gua nganggur baru gua Tapi kuliah. kayak temen gue nggak, gap year setahun, gap year 2 tahun, bilang setahun. Ngaco lu, jangan gitu bego, jangan. Jadi di selama 1 tahun itu banyak yang maksud gua dibilang nganggur juga enggak, tetap kerja. Gua kerja sama salah satu musisi, gua jadi asistennya iya. Siapa? Ada musisi jazz ya, Rega Dauna. Musisi jazz, dia main harmonika. Terus sempat juga join di IO-nya tante gua, IO-nya abang gua juga kerja. Nah, terus dari situ dibilang main kejauhan juga iya, explore kejauhan iya. Akhirnya gua bisa dibilang bandel. Bikinlah gua nih ngeliat orang-orang kayak musisi gitu sama orang IO kan bebas ya. Kerjanya entertain gitu, aman gitu kan. Iya. Wah, tatoan keren nih anjing, gua bilang. Terus. Bagus gitu ya tatoannya. Awalnya di keluarga gua juga udah ada yang tatoan. Awalnya tuh abang gua, kakak gua. Terus gua kayak pengen ngikut gitu, tapi gua tahu itu ini belum waktunya gua nih. Tapi selama gua kayak gua bisa nge-take diri gua sendiri kan. Gua bisa, maksud gua dengan gua yang udah mulai terjun gitu ke dunia kerja gitu, ke dunia industri. Itu yang bikin lu nambah lagi. Bukan nambah lagi, itu kan gua belum bikin. Awalnya gua belum bikin di situ. Belum ada ya, masih. Bikin. Oh iya anjing tuh ngikutin gua. SMA gua udah bikin tato. SMA Bilang tamunya gak seru nih, masa? lupa ya, nggak bisa lupa. Emang untung nggak coba ngomong jorok. Gue bikin tato SMA awalnya Di mana tuh? di tempat tertutup di sini. Iyalah. Gue pakai ininya Gofar sama Pikipix. Adatnya kalau lu nato itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kan banyak tuh sekarang bocah-bocah kayak yang bocah-bocah cewek, cowok, bocah-bocah bartumte ya kan. Bartumte apaan tuh, jelasin Ntar Bartumte. boleh sensor baru cuma nato di sini, keluar tangan segala macem gitu ya. Pengen dilihat. Iya, pengen dilihat. Wah, anjing keren nih bocah tatoan masih sekolah gitu segala macem. Kalau gua enggak, Biar karena gaul, biar gaul. kalau gua emang suka sih. Kalau gua sendiri emang suka sama. Tapi katanya di tato pertama lu itu ada yang lucu. Katanya pernah ketahuan. Oh iya, ketahuan sama anjing. Untung ini tai sini yang asli, tapi untung dapetnya gurunya yang asik. Jadi ada ngapain lagi mandi? Ada Pak Jo namanya di SMA gue ya, guru keluarga negara enggak? Iya, keluarga negara yang bikin. Guru PKN. Jelasin dulu dong, lu berdua satu SMA. Oh iya, gue satu Iya, lu SMA. jelasin. Gue satu SMA sebelumnya makin. Jadi dia banyak tahu lah tentang gue. Awalnya dia tahu gue tindikan, aman lah, humannya biasa. Kalau bahasa gue poda-podain, dinasehatin. Nah, tato tapi di kalem udah, kayak gaul lah emang nih gurunya, jangan begaul. Udah. Nah, lanjut lagi nih, yang pas gue udah gap year setahun itu gue ngapain aja? Ya udah. Akhirnya gue nambah di sini, nambah lagi kompas sama jangkar. Coba lihat, tunjukin dong tatonya. Ya elah. Keren sih. ya? Biasa aja sih, Net, biasa aja. Oh, biasa aja. Biasa. Tapi lu pengen nato di leher gak sih, Man? Di sini. Oh, pengen banget gue. Gue tuh pokoknya tuh goals gue buat tato tuh full sleeve, leher sama di betis udah full. Udah itu doang. Tapi lu blok gak? Machine Gun Kelly. Blok. Machine Gun Kelly, terus Oliver Skies gitu. Yeah. Nah, tuh salah satu referensi buat nempatin tato gue lah. Tapi cewek lu aman ya? Oh, tidak sama sekali, tidak sama Lu sekali. kebalik deh kalau lu mau tahu. Gua disuruh. Gue mau tau dari Raymond sama lu. Bintang tamu gue dia, bukan lu. Sebenarnya sih gini, apa namanya?
Dia nggak bebasin, tapi gue harus tahu batasan. Selama yang gue masih ngejar skripsi ini, ngejar karya tulis ini, harus dibatasin lah. Karena kan gue belum ada kerjaan yang fix gitu buat gue. Makanya gue juga belum terlalu berani keluar sih. Makanya masih masih dalam-dalam lah. Masih Iya. ya. Jarang lah yang keluar-keluar. Seenggaknya kalau gue pakai long sleeve atau nggak gue pakai kemeja masih ketutup gitu. Tapi dengan tato baru lu udah bilang tuh sama cewek lu? Oh bilang. Gimana, boleh sama dia? Boleh asalkan pokoknya tuh perjanjian gue sama dia tuh gue nggak boleh keluar sleeve ini. Gue nggak boleh bikin di kaki dulu udah sama di leher sampai gue dapat kerjanya, sampai gue dapat kerjaan yang jelas. Gitu. Kalau gue sih maunya juga langsung semua ya. bodo amat. Biar aja. Tujuannya bagus. Iya. Apa? Tujuannya sih bagus. Tujuannya bagus emang. Tapi lu untuk seni ya pastinya ya. Untuk ya sama ini sih lihat kayak tanda kebebasan aja sih, freedom. Iya, gue mau nanya tuh. Iya nggak sih? Tato tuh Parah ya? kan setiap orang punya tato Iya. nih. Punya makna. Kalau lu makna lu apa nih? Tato Yang mana? Yang ini dulu deh, dari kiri dulu deh, dari soalnya paling gue bikin dari bermakna kiri. dari lu dah. Oh, kalau gue ininya nih, gue kemarin gue magang di salah satu hotel di Jakarta kan. Gue capek banget tuh, stres banget tuh gue kan sampai wah, akhirnya gue nato nih karena kan gue kerja di situ shift-shiftan kan. Tapi on terus deh. Yang dari ada istilah jumping, ada istilah segala macamnya lah itu kalau di schedule hotel. Siang masuk, besoknya lanjut pagi. Nah itu makanya gue bikin ini setengah matahari setengah bulan gitu, jadi gue anaknya siang malam banget gitu. Gokil ya. Sama kalau ini sih geometri yang ini lagi zaman sekarang aja buat gue bingung kok kosong banget kalau gue ngasih ini doang kan. Sayang bidangnya gitu, oke gue isinya aja. Padahal ininya kalau lu lihat juga masih kosong, tapi ini sakit banget ya. Kenapa sakitnya? Kalau lu nato di kulit tipis itu perihnya parah. Gue tuh paling perih tuh di dada tulang sini, sama di sini paling sakit, sama di ulu hati itu paling sakit tuh. Anjir. Ulu hati. Gue ada salib ujungnya tuh di ulu hati di sini. Oh itu lu napas tuh segitu jarum masuk kan, jarum tato masuk. Tuh lu masih begini. Nangis itu pas bikin. Nangis tanya deh. Lu ada? Ada. Nangis Pas punya bikin, tato. diliatin sama Kang Jahit lagi. Emang lu punya tato? Kagak, dia kan gue liat, gue kan Temenin, dia oh, temenin. Kan ada gue juga. Ada lu ya? ngejahit. Lu di mana ya? Kok gue nggak ada? Gue ada balik pintu. Berarti salah satu lu mau masuk ke pariwisata salah satunya adalah motivasi lu biar lu bisa bebas ngapain aja di badan lu, tato termasuk tindik segala macam gitu ya. Ya, tapi yang paling benernya kalau lu ngomong karena udah telanjur. Iya dong. Sekarang berarti kalau udah terlanjur lu berarti ada rasa penyesalan lu sebelumnya. dibilang penyesalan juga enggak. Terus kenapa lu bisa bilang terlanjur? Kayak Maksud gue gini, gue kan tadi pengen kayak lu pada kan. Maksud gue ngambil PR seru kali ini ya. Iya. Ya kan, ngambil manajemen seru kali ini ya kan. Cuman itu peminat lu banyak, saingan lu banyak. Ibarat kata dia udah ngambil mobil balapan drag gak bisa balapan sirkuit. Nah ya Kira-kira gitu. Itu apa namanya tuh kalau kayak gitu? Analogi ya? Iya. Oke. Emang iya? Parah. Oh. Mungkin sih analogi. Lu di kampus kan F&B. F&B. Gue jarang nih ngeliat lu yang berhubungan sama F&B. Gue lebih sering lu ngeliat tuh sama nightlife terus. Waduh. Masuk Pak Kim. Nah, Nightlife itu bisa ya, nyampe ke situ tuh. Sama kalau Gue nanya kan lu tadi bilang lu ambil F&B, tapi gue lebih gue jarang banget lihat lu ada di dapur kayak gitu lu foto. Oh iya, karena gue bukan anak Gue ini. lebih Kalau lu ngeliat sama botol shaker daripada karena sama spatula. F&B itu dibagi dua lagi, ada F&B service sama F&B product. Nah, F&B product itu ciri apa kayak ikoniknya nih sama anak kitchen, anak produk makanan segala macam, dessert segala macam gitu. Ada juga yang GDM itu bagian cold kitchen, jadi bagian yang bikin makanan tapi dingin gitu di serve-nya. Kalau gua di F&B service ya emang condongnya ke waiters atau nggak ke bar gitu. Oh gitu. Nah, iya, condong. Bedanya. Berarti lu kenal itu dong ya sama nightlife. Oh iya, pastinya. Seakrab. Pastinya Tapi gua. duluan di duluan di pariwisata dulu lu baru nyemplung ke situ atau lu nyemplung duluan baru lu pariwisata? Nyemplung duluan gua baru pariwisata. Lu kan ngaku lu bandel ya? Bandel gua. Iya. Parah. Bandelnya lu tuh semana sih? Gitu. Nah, itu bandel tuh tergantung perspektif orang sama bandel. Iya, perspektif lu yang lu punya. menganggap diri lu bisa, gua nih bandel. Itu tuh sampai di titik mana lu bisa mengaku diri gua bandel nih gitu. Iya, pada zamannya gua nih ya. Zamannya gua tuh tahun 2000, gua lulus kita lulus 2016. 2016. Itu 2016 anak-anak belum ada yang tatoan. Seumuran gua di circle gua tapi ya. Gua enggak tahu circle anak pang juga 13 tahun udah tatoan. Amat ya kan dia mah saban hari hidup dan merah atau ngapain ya kan. Kalau gua ya kalau di circle gua enggak ada. Yang tindikan jarang. Jadi cuma lu nih. Cuma gua doang. Yang minum
Banyak. Banyak. Jangan ditanya, apalagi anak-anak gua. Aduh. Lu pertama kali minum tuh kapan gitu? Iya itu. Pertama kali minum. Pertama banget nih gua nyobain. Iya, nyobain pertama kali. banget. Nyobain nih. Iya, Nyobain. Wah, nyobain. ini gitu. Itu gua dikasih bokap cuy. Bir gua pertama kali kasih bokap tuh ingat banget bir. Jadi gua Batak kan. Itu Batak tiap ada acara apa sampai ada orang meninggal juga ada minuman tuh. Iya. Itu gua Pasti. gua 3 SD kayaknya deh. Kali. Pertama bir ya, 3 SD gua. Pertama tuh nyobain. Tapi mulai minum aktif tuh SMP kelas 2, kelas 3 lah. Lu pasti dulu nyobain brandy gitu-gitu kan? Oh Mix enggak, Max. Mix ya. Karena kalau Mix Max, iya. bokap nyetok Iya, dulu usah. kayak gituan, yang alkohol ringan sampai yang 4% lah. sampai 40% dia nyetok dulu ya. Sekarang udah toku doi. Udah. Males. Iya, semurat. Iya, Minum kan air putih doang, susah. dasar. Iya, tahunya cuma bangun marah-marah Tapi tidur. seenggaknya Iya lah, bapak kita aja. enggak, Dek. Masalah pas enggak nyetok bapaknya dia, terakhir nih dia kecelakaan. Dia kecelakaan nih. Datanglah gue nengokin kan ke rumahnya tuh. Bawa teman-temannya dia dari kampus. Datang, gue sampai sana cuma duduk-duduk doang karena gue gak ngerti apa yang diobrolin sama mereka pada kan sama si teman-teman Raymond ini. Tahu-tahu bapaknya ngomong, "Kim, bukalah Kak itu minuman dulu." "Ngapain Om? Gak bawa duit." "Udah, duitnya mah gampang, besok aja." Beneran dibuka tuh hari, Dek. Itu saking gilanya bokap gua tuh gitu. Tapi emang mau bokap lu anaknya aja lagi kecelakaan. berarti nih, bokap kata nggak lu boleh minum, disuruh bokap lu minum. tuh mengajari lu untuk minum-minum kayak gitu juga berarti ya? Kultur sih dia. Kalau gua bilang bukan Iya, ngajarin bukan sih, itu ngajarin, kultur aja ya. Oh, budaya. budaya. Itu Keluarga. kultur kayak gitu. Sama kayak orang timur kan. Bukan timur Arab ya, maksudnya timur Indonesia kayak Iya. orang timur. Ruqyah lu. Jangan lah. Enggak ngomongin agama nih. Positif, jangan. Iya, tapi bener loh Apa-apa. ngomongin. Tapi lu dengan lu bilang pertama kali lu minum itu kelas 3 SD, berarti lu pertama kali ke tempat kayak gitu bisa dibilang ya Ke tempat apa, SCBD dan sekitarnya gitu. Oh, dulu gua enggak SCBD cuy. Iya, memang dulu pada zaman Iya, itu dulu belum Cuman kan SCBD gua nggak mungkin gua. nyebut merek di Dulu- sini. Iya sih. Dulu tuh masih itulah. Dulu tuh gua pertama main nih. Gue inget banget gua diajak kakak gua yang perempuan. Ini Ya, cewek nih. Mabes sekitarnya lah. Oh, Kalau SD iya. bukan SCBD Itu sekitarnya, Mabes habis itu. sekitarnya. Iya. Kota gua. Kota Kota. Mabes sekitarnya. Gak usah disebut. Janganlah, Nggak usah. bahaya. Sebut aja ini. Udah enggak usah. Menarik. Wow. Menarik. Oke, terus? Pertama tuh gue bukan di Mabes. Pertama gue di ini. Salah satu hotel di Jakarta Pusat, tempat kampus net gue. Oh ya. Tahu. Salah satu gue di situ pertamanya. Pertama kali tuh. Pertama kali banget itu gue kelas 1 SMA. Nah, gue pengen tahu nih, pertama kali lu ke tempat gitu nih, apaan sih yang lu rasain tuh? Pasti ada dong momen-momen pertama kali. Gue bingung ngeliat orang joget nih. Pertama kali ya, karena gue dulu tuh tipikalnya nggak doyan lagu breakbeat kan kalau kayak gitu kan. Maksudnya yang apa ya? Ini jamet-jamet Madura yang sekarang gini-gini Iya, gitu iya, tuh. iya. Lu tahu ya rambutnya piramid kan. Yang banyak Kiki Sambe. Gue bingung tuh joget kayak gitu. Nah kakak gue masuk. Kalau lagu begituan kakak gue masuk, gue nggak masuk. Makanya gue kan beda ini sama dia beda aliran. Beda aliran. Gue sama abang gue tuh lebih ke selatan. Kalau dia sama temen-temennya yang nggak jelas itu kota Jakarta Barat situlah gitu. Beda aliran gue sama kakak gue. Jadi lu bingung tuh pertama kali ya? Bingung gue. Terus kenapa yang bikin lu tertarik kalau di awal aja lu bingung? Tertarik untuk selanjutnya, wah gue kayak harus nyoba lagi nih. Pasti gitu dong. Itu gara-gara diajak dong gue. Diajak? Tapi gue nggak sekali doang diajak. Sampai akhirnya gue sama abang gue tuh dulu, maksud gue, gue sama abang gue yang beda 2 tahun doang jengka waktunya. Abang gue tau gue minum, tapi gue belum enak minum di depan abang gue. Dan sampai akhirnya kita berangkat bareng gitu, seintens itu. Gue kalau berangkat sama abang gue bareng sampai sekarang. Dibayaran tuh? Apa? Dibayarin? Enggak juga. Kadang kalau dia ada acara sama temen-temennya, gue datang. Kadang gue kalau lagi bikin acara sama temen-temen gue, Lu nang dia datang gitu. Oke. Enaknya. Nah dulu tuh gue awalnya sendiri. Gue misalkan ke tempat salah satu di Cikini tuh. Iya. Dulu in banget tuh kan, sampai akhirnya banyak perjametan duniawi Iya, bener. yang bocah-bocah nggak jelas itu. Cabut gue dari Apa sih situ. nama tempatnya? Ada. Saper deh anjing. Ya. Akhirnya sama anak-anak ini lah nih, sama anak-anak gue ajak segala macem. Ayo ke tempat ini seru nih tempatnya gini. Berangkat lah anjing. Dulu tuh zaman-zamannya masih gila-gila berangkat kan. Berangkat lah, ayolah patungan gitu. Dulu tuh ya lalu buka piceran koktel ya, tapi bukan piceran bir, piceran koktel 2 aja di meja tuh udah buset dah. Udah ngaco, udah kayak berasa orang paling kaya dulu tapi ya. Dulu Masa kan keren banget lu di sini. iya, dulu kan zaman-zaman SMA jajan gua berapa belas ribu doang namanya. Iya, Kita kan orang nggak mampu, Iya, mohon maaf. bener. Beda lah. Yang punya 30.000 40.000 tuh berangkat.
Iya. Berangkat tuh deh. Kalau lagi kayak gitu berangkat. Per orang 30.000. Ya, Itu enggak, masa-masa enggak. dimana belum memikirkan sesuatu hal yang sangat-sangat realistis. Ketika lu jalan di sana 40.000, pusing malah lu pusing. Iya lah, udah buat patungan doang tuh duit. Ya enggak pasti enggak, itu pun kepotongnya buat rokok. Maksud gua enggak gua masukin ke bil minuman. Masukinnya ke bil rokok gitu. Ya kan dulu di sana minum ngerokok mulut bau Monyet. Bawa anjing. nggak mau ngomong jorok gua. Tapi Mon, lu nyaman Mon dengan kehidupan lu sekarang? Kehidupan lu yang begitu? Oh nyaman. Nyaman banget. Nyaman. Gua nggak pernah menyesal apa yang dengan gue mulai dari dulu. Ada nggak sih satu momen yang ketika lu mungkin Enggak, tapi lu lu jenuh kayak kayak gue gini-gini mulu nih? Enggak pernah ada ya? Nggak pernah gua ada kayak gitu. tapi lu nyaman tiap mungkin setahun 2 kali 3 kali muntah darah gitu lu nyaman. Oh anjing Naskim nih. Enggak lah, kalau itu mah bedanya ya ceritanya. Itu gimana tuh emang? Beda. Itu gua nggak tahu juga tuh Lu gua. muntah darah kenapa? Iya, jadi gua habis ada gigs di nggak sih, gua nemenin si Rega Daun ini gigs di daerah ini, studio di daerah mana tuh belakang Menara Saidah. Dia off air di situ. Itu dari pagi tuh namanya off air, kayak acara kayak gini kan kayak lu syuting nih, lu datang standby dari Iya, persiapannya lama. Iya, gua standby tuh dari jam 10. Ah. Dari jam 10 pagi itu kan gua berarti bangun udah pagi dong. Kan Iya. gua asisten pasti bangunin bos-bosan dulu ya kan. Kita Iya. mah orang kecil, Iya. orang miskin kita mah ya kan. Lanjut. Iya, Oh, coba. lu masih waktu nemenin Rega nih? Iya, masih gua. Nah, cuma itu kan ini barengan jalannya. Gua Kayak gue tahu tuh yang di belakang Menara Saidah studionya siapa? TV gue tahu. ya kan lu anak TV ya, Iya. bisa tahu sih. Udah tuh kan tapping off air dari jam 10. Sampai jam berapa? Itu gua baru kelar jam setengah 6 sore. Hmm. Jam setengah 6 sore nggak mungkin langsung balik kan, karena dia kan rush hour kan, macet banget Jakarta. Gue makan dulu sama dia, makan nyantai, terus tapi kondisi badan emang gue capek banget. Iya. Udah habis sebelumnya juga nemenin dia gigs kan tuh hari. Udah malamnya ada party Ya, ada party wejangan, people. ada Iya, wejangan. ada party people ya kan. Porsi. Iya, Yes. diundang lah, yuk. Akhirnya datang. Gue datang jam setengah 10-an, jam 9-an, mandi dulu gue. Itu bener-bener gue nggak ada rest, jadi gue bawa motor dari studio itu ke balikin bos aing dulu, prepare langsung jalan lagi. Nggak ada jedanya gue rebahan dulu, nggak ada. Tidur gitu Nggak ya. ada tuh hari. Karena kan gue lagi menggebu-gebunya tuh di dunia kayak Semangat gitu, lah lagi ya. semangat Lagi- on fire banget lah tuh. Lagi seneng-senengnya ya? Iya, lagi kayak nunjukin pride-nya, anjing gue anak mabuk. Kenapa? Oh Iya. Hah? gila, Nggak gila. suka gue. Coba ngomong ke Parah, sini, parah, ngomong ke parah. sini, ngomong ke sini. Ayo mukanya ke gua lagi. Gitu lagi Iya, pride iya, tuh, anjing gila. Snapgram ya kan. Anjing keren banget gua. Parah, Keren konten gue tuh tiap seminggu full tuh di tempat begitu. banget. Karena bos gue juga gigsnya di tempat-tempat kayak yang di bar-bar kayak gitulah, Iya. kayak di Itu daerah-daerah. kelas berapa sih lu? Udah lagi gap year, lagi jalanin proses gap year ini 1 tahun nganggur itu gue sebelum kuliah. Oh, udah lulus berarti. Udah lulus di situ. Berarti tahun 2016 ke 17. Iya, 2016 2017 ya benar. Terus Akhirnya datang tas minum itu banyak banget gue minum. Banyak banget itu sampai lu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, itu sampai 6-7 botol ada kali. Tapi gue cuman nah ini kalau lu mau ngukur banyaknya lu minum apa enggak, sebenarnya lu bandinginnya dari botolnya sama orangnya. 6 botol, tapi botol alkohol 40% gitu. Yes. 6 botol dan Berapa orang? itu gue berlima gue. Berlima ya. Berlima gue. berlima berapa botol tadi? Berlima 6. Mantap loh. Berlima 6 Habis botol. tuh? Itu makanya kan gue bilang, itu kalau menurut gue start dari jam 9 itu salah sama anak-anak gue, karena itu terlalu cepat kan. Ya nggak sih, kalau lu datang ke tempat-tempat kayak misalkan di SCBD Senoparty dan lain-lainnya itu, paling kan lagi hype-hype-nya tuh kan vibe-nya di jam 11, jam 12 ya kan. Iya. Baru pada mulai dah tuh. Kalau gue dulu dari jam 9 udah mulai. Udah mulai ya. Jangan kan dari jam 9, abis maghrib langsung jalan pun pernah. Oh, itu pernah. Itu Sering bahkan. babu lu sih. Lu juga bego. Ngetek tempat doi. Gua tahu itu. Iya. Abang-abangan Cikini so. Aku tahu lagi itu ceritanya. Gue pertama kali ke tempat begituan nih, datang jam 8 sore. Jam 8 Malam. Jam 8 malam. Cuma nama dia berdua nih. Kan gue dikabar, "Ya Dik, jam 8 malam." "Hah, serius lu jam 8 malam?" Iya, jam 8 malam. Gue pikir bercanda, gue datang jam 8 malam, udah ada tuh dia ngetekin. Iya. Dulu lu makanya menggebu-gebu banget kan. Anjing gue bilang. Dan terus lu dulu pas zaman-zamannya DK ikut bang pas kita ketemu pertama kali. Di itu. Ya, Ada itu kelas lah. itu lah. Gue lagi bawa sama anak-anak kampus itu. Iya, gue pertama kali tuh ketemu DK. gua ketemu Pertama lagi. kali ketemu teman-temannya anak-anak kampus lu pada lah di situ. Yang ini ya.
yang ada. Ya. Tapi lu selama gua kenal lu Mon ya, lu tuh selalu kayak lu hampir tiap hari ya gue lihat. Hampir tiap hari dulu. Hampir tiap hari. Tapi belakangan ini udah enggak kan? Masa kemarin bulan-bulan sebelum adanya Sebelum pandemi corona, corona sebelum ini corona. juga lu Instastory lu Oh iya. itu mulu. Oh iya. Itu. Oh itu gua lagi enggak kontrol kali konten. Mohon maaf, Bapak. Lagi asik. Padahal Bapak belum follow Instagram saya, Pak. Enggak. Nah, apa-apa. yang mau tahu Instagramnya dia, Oh, iya. bisa tulis di bawah Instagram sebelum di Pop ID deskripsi. juga lebih banyak dari itu Dek, cuman versi undergroundnya aja, gue doang yang tahu kayaknya banyaknya, dikit banyaknya. Iya, kan gua kenal dia lumayan lama nih sekarang nih ya. Dari 2017 2017. sampai sekarang 3 tahun. Gua kalau kenal dia Remon Identik ya? dengan mabok. Iya. Remon mabok. Udah begitu ya terus-terusan. Gak ada gitu gua hal positif baru kali ini nih. Nggak ada. Baru kali ini nih gua positif sama dia. Karena kan udah ketemu. Nah, ini yang gue bilang nih, kenapa dunia bar tuh asik gitu. Asik sama ilmunya tuh luas. Maksud gue tuh luas yang benar-benar luas.